Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Drama Seru. Kali ini kita membahas Cinta Terlarang, tentang kisah cinta tukang galon yang bertepuk sebelah tangan hingga berakhir dengan miris. Dewi dan Cinta adalah seorang rekan kerja yang baru tinggal di kota. Untuk menjadi sukses, Cinta adalah wanita cantik yang membuat para pria banyak menyukainya. Rudi namanya, adalah seorang pria pekerja galon air yang merupakan langganan Cinta, wanita cantik itu. Rudi telah memiliki seorang istri di rumah. Pagi itu, Dewi dan Cinta pergi mau beli air minum, tapi dia meminta antarkan ke kontrakannya langsung. Karena Dewi dan Cinta ingin pergi ke pasar beli ikan asin. Rudi pun bergegas mengantarkan galon itu ke rumah Cinta. Cinta pun habis mandi dan wangi, membuat titik kerasnya berdiri, ingin genjot tempurung berbulu milik Cinta itu. Ia pun masuk ke dalam rumah Cinta. Ia mencium aroma yang wangi dari kontrakannya itu. Ia melihat Cinta yang begitu seksoi, membuat titik kerasnya berdiri. Cinta pun memberikan uang sebagai jasa pengantar galon, tapi Rudi menolak karena Rudi sangat menyukai Cinta supaya bisa genjot tempurung berbulunya. Biar aja sekali-sekali gratis, katanya. Keesokan hari, Rudi datang lagi ke rumah Cinta untuk bertamu. Ia sangat perhatian padanya. Rudi pun bergegas mengajak Cinta untuk makan nasi goreng di luar bersamanya hari ini. Rudi pun memulai menggoda Cinta, berharap Cinta bisa didapatkannya. Padahal Cinta tidak menyukai Rudi, sebab Rudi bukan lelaki idamannya. Ada-ada aja ya. Tak lama kemudian, Rudi pun pulang ke rumah. Suci, istrinya, marah karena sudah larut malam. Suaminya itu baru pulang ke rumah. Suci curiga kalau suaminya itu berselingkuh di belakangnya. 2 hari berlalu. Rudi lagi-lagi meminjam uang pada bos besarnya untuk membayar uang kontrakan. Bos itu pun langsung marah karena barusan saja ia meminjam uang dan uangnya itu untuk berselingkuh. Melihat suaminya tidak memiliki uangnya entah kemana, Suci istrinya pun meninggalkannya karena sudah tak tahan hidup miskin bersama suaminya itu. Rudi seperti biasa di tempat kerjaannya. Cinta lewat di depan tempat kerjaannya. Rudi pun ingin mengantarkannya ke pasar untuk beli ikan asin. Dia pun meninggalkan kerjaannya karena ingin menemani Cinta. Seorang pelanggannya datang ingin isi air galon, tapi Rudi tak ada di situ. Padahal ia cicipi tempurung berbulunya, membuat bos besar itu marah terhadapnya. Tak lama kemudian, Rudi dan Cinta pun datang, habis dari bermain kuda-kudaan. Bos besar itu marah padanya karena lebih memilih wanita itu daripada kerjaannya, hingga membuat bosnya itu marah. Cinta dan Dewi membicarakan tentang perhatian Rudi padanya. Ia merasa risih karena
Rudy begitu terlalu perhatian padanya. Dewi pun memberitahukan status Rudy itu. Lagi-lagi Rudy mendatangi rumah kontrakan Cinta untuk mengajaknya jalan, tapi Cinta menolaknya dengan berbagai alasan. Padahal Cinta sudah mulai malas didekati olehnya karena dia sudah jadi suami orang. Rudy pun keesokan pagi mendatangi tempat kerjaan bosnya itu. Ia meminta maaf pada bosnya, tapi bosnya menolak karena dia lebih memilih wanita itu daripada bekerja padanya. Keesokan hari, Rudy menjumpai mereka berdua di jalan saat hendak pergi ke pasar. Rudy pun kembali lagi mencoba menggoda Cinta, tapi Cinta masih menolaknya karena ada alasan ya. Malam pun tiba. Cinta didatangi oleh Rudy. Rudy kali ini ingin cicipi tempurung berbulu milik Cinta itu. Tapi lagi-lagi Cinta menolaknya karena dia terlalu lelah tadi siang. 2 hari kemudian, Dewi dan Cinta pun bertemu. Lagi-lagi membahas tentang Rudy yang selalu menggodanya dan ingin mengajaknya menikah. Tapi Dewi temannya tak menyetujuinya karena dia suami orang. Tak lama kemudian muncullah seorang pria tampan yang bernama Perry. Ia adalah teman dari Dewi yang sudah sejak kecil tidak pernah bertemu lagi. Ia pun mengenalkan Cinta kepadanya. Hari demi hari, pendekatan Perry kepada Cinta mulai berkembang. Perry yang masih lajang dan ingin mencari seorang wanita pujaan hati, membuat Cinta jadi menyukainya. Lalu Rudy pun pergi menemui Dewi, temannya Cinta, karena ia tak pernah bertemu dengan Cinta lagi. Cinta kali ini sedang bermain kuda-kudaan dengan pria baru kenalannya itu. Pendekatan itu pun terus berlanjut. Perry yang selalu diantar jemput setiap hari membuatnya semakin menyukainya, hingga ia tak ada lagi bertemu dengan Rudy lagi. Kejadian itu pun dilihat oleh Rudy dari sebalik batang pisang. Ia melihat Cinta sedang berselingkuh dengan pria lain di belakangnya, membuat Rudy marah kepada Cinta dan pria itu. Seminggu berlalu, Rudy mendatangi rumah bosnya itu untuk meminta gajinya yang 2 bulan kemarin tak dibayar oleh bosnya itu. Tapi bosnya malah memarahinya. Akibat dari kejadian kemarin, Rudy pergi menjumpai Perry di tengah jalan yang sepi. Rudy pun melarangnya untuk menemui Cinta lagi. Ia pun memberikan sedikit tampol padanya. Di hari yang indah, Dewi, Cinta, dan Perry pergi minum kopi bersama di sebuah restoran. Ia melihat muka Perry yang tidak baik-baik saja akibat ditampol oleh Rudy kemarin malam. Malam hari, Cinta mendatangi Rudy. Ia sangat marah karena telah menampol Perry, pria yang disukainya, hingga mukanya tidak baik-baik saja. Rudy pun diam saja tanpa sepatah kata pun. Keesokan hari, Cinta pun meminta maaf pada Perry atas perbuatan yang dilakukan oleh Rudy kemarin. Perry pun memaafkannya karena Perry ingin genjot tempurung berbulunya malam ini. Tak lama kemudian,
Rudy pun lewat tepat di jalan itu, dan melihat mereka sedang berduaan, membuat Rudy marah besar pada Perry. Tapi Rudy menyimpan perasaannya. Entah ada angin apa, Rudy mendatangi rumah Cinta pada malam itu. Karena cintanya ditolak, hingga ia tega berbuat seperti ini kepada Cinta. Ternyata inilah yang terjadi. Perbuatan yang dilakukannya, ia harus mempertanggungjawabkannya di kantor polisi. Semua sudah terjadi dan terlambat. Cinta